Kepada FBI, Ketut mengaku dia tuh sangat marah kepada wanita itu dikarenakan dia dibentak dengan kata-kata kasar yang menyinggungnya, sehingga Ketut berpikir dia tuh harus diberi pelajaran. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Serta sehat selalu ya cuy, dan keep safety lah. Di musim pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Oke, setelah kemarin kita membahas beberapa negara-negara unik di dunia. Di video kali ini aku bakal ngebahas kasus yang pernah beredar di Amerika, di mana ada seorang warga Bali yang terkena kasus kriminal di Amerika Serikat yang menyebabkan beliau harus dipenjara selama 30 tahun. Dan ternyata beliau adalah seorang ABK di kapal pesiar mewah, yaitu Holland America Line. Wow, bagaimana sih kisah dari warga Bali ini? So, keep watching and let's get started. Check it out. Pertama kali saya mendengar kapal pesiar Holland America Line itu sekitar tahun 2010-an, di mana Holland America Line berlayar ke sejumlah negara di dunia, khususnya Alaska. Holland America Line ini sudah lama berdiri di Rotterdam, Belanda, sejak tahun 1873. Sejarahnya kapal ini mengangkut penumpang dari Belanda ke New York. Tak hanya kapal penumpang, perusahaan ini juga pernah mengoperasikan kapal dagang hingga tahun 70-an. Hingga akhirnya perusahaan berfokus pada satu lini bisnis, yaitu kapal pesiar, dengan memberikan paket-paket wisata tur ke beberapa negara di dunia. Kebanyakan orang bilang kapal ini identik dengan Indonesia. Lalu kenapa? Karena mayoritas kru kapal atau ABK-nya berasal dari Indonesia. Ya, tenaga Indonesia itu terkenal paling bagus, ramah, cekatan, murah senyum gitu. Ya memang orang Indonesia kan ciri khasnya seperti itu gitu kan. Biasanya ABK Indo ini bekerja di bagian housekeeping dan juga food beverage. Ternyata di Indonesia sendiri ada sebuah agen rekrutmen khusus untuk Holland America Line, yaitu PT Sumber Bakat Insani, yang beralamat di Jenderal Sudirman, Jakarta. Saat rekrutmen tiba, calon ABK harus lulus dengan sederet persyaratan yang sangat ketat, antara lain tes wawancara, tes bahasa Inggris, dan juga tes kesehatan. Tak hanya itu, calon ABK juga harus melewati training beberapa bulan sebelum akhirnya diterima menjadi ABK di kapal ini. Perusahaan Holland America Line memiliki 14 armada kapal pesiar. Uniknya, masing-masing kapal memiliki nama Belanda, antara lain Koningsdam, Nieuw-Statendam, Eurodam, Rotterdam, Volendam, New Amsterdam, dan lain sebagainya. Dan setiap kapal itu memiliki keunikan sendiri-sendiri dan memiliki interior yang berbeda-beda dengan tingkat kemewahan yang berbeda pula tentunya. Rute yang ditawarkan juga berbeda-beda, antara lain Alaska, Hawaii, Australia, New Zealand, Panama Canal Meksiko, Karibia, dan lain-lain. Destinasi favorit yaitu Karibia, di mana kapal New Amsterdam adalah kapal yang menempuh rute itu. Dengan kapasitas 2.000 penumpang, kapal ini sangat besar sekali, memiliki 11 lantai, dan pelayaran perdananya di tahun 2010. Dan kru kapal ini tuh juga sangat banyak, sekitar 800-an orang krunya. Wow, gila sih, ini keren. Besar banget kan pasti. Pada tahun 2014, kapal New Amsterdam disewa oleh Barnes Cities Tour and Travel, di mana sebuah perusahaan tour and travel yang berlokasi di Austin, Texas, Amerika Serikat. Tour and travel ini hanya khusus mengelola wisata liburan para nudis. Saat berada di kapal, semua penumpang boleh tampil polos tanpa sehelai kain pun, kecuali makan malam dan saat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kapten kapal. Selebihnya bebas kemana-mana dengan gondal gandulnya. Nah, kapal ini berangkat tepat 9 Februari 2014 dari Fort Lauderdale, Florida, menuju Honduras,
yang berada di Karibia. Acara berlangsung selama 8 hari saat di Karibia. Nah, salah satu kru kapal New Amsterdam ini adalah warga Indonesia yang bernama Ketut Pujayasa. Pria yang berumur 28 tahun ini berasal dari Desa Suwuk, Buleleng, Bali. Beliau dikenal sebagai anak pendiam dan tekun belajar. Prestasinya nggak main-main, sangat banyak. Nah, setelah lulus SMA, Ketut Pujayasa melanjutkan kuliah di pariwisata, tepatnya di Sekolah Pariwisata Balindo di Bali, dan beliau lulus kuliah sekitar tahun 2011. Lalu beliau mencoba melamar menjadi ABK Holland America Line, dan setelah melewati serangkaian tes, akhirnya beliau diterima menjadi ABK di kapal pesiar ini. Sekitar tahun 2012 beliau diterima. Nah, ternyata Ketut Pujayasa sudah 2 kali dikontrak bekerja di kapal pesiar ini, dan kontrak kerjanya berakhir pada bulan Maret 2014. Nah, pada hari kelima kapal pesiar ini berlayar, ternyata pada waktu itu juga adalah hari Valentine, tepatnya 14 Februari 2014. Konon katanya Ketut seperti biasa sedang sibuk mengantarkan pesanan sarapan pagi untuk seorang penumpang wanita. Setiba Ketut sampai di depan kamar kabin penumpang, Ketut mengetuk pintu kabin itu tapi tidak ada jawaban. Lalu Ketut mengetuk lagi sebanyak 2 kali ketukan. Ternyata yang terdengar dari dalam kabin yaitu suara bentakan. Lalu Ketut dibentak, "Tunggu dulu," dengan sangat keras. Nah, mendengar teriakan itu, Ketut terkejut sekaligus marah karena wanita itu telah ngebentak Ketut dengan kata kasar. Dan konon katanya wanita itu telah menghina ibunya Ketut. Meski Ketut marah, beliau tetap stay cool, menenangkan diri untuk tidak emosi berlebihan. Lalu Ketut mengantarkan makanan itu ke wanita itu di dalam kamar kabinnya. Lalu setelah mengantarkan dari dalam kabin, Ketut keluar dari kabin wanita itu. Namun pikiran Ketut Pujayasa tidak tenang. Dia selalu mengingat cemoohan dari penumpang wanita itu. Dan Ketut berpikir wanita itu harus diberi pelajaran. Lalu Ketut mengatur strategi dan akhirnya Ketut mengambil master key atau kunci masternya dari kabin wanita itu. Lalu Ketut itu melihat wanita itu keluar dari kamar itu dan akhirnya Ketut beraksi mengambil master key dan masuk ke dalam kamar kabin penumpang itu. Sehingga Ketut itu menunggu si wanita itu di dalam kamar itu. Lantas Ketut menunggu di dalam balkon kamar itu dan beliau bersembunyi di balkon itu dikarenakan si penumpang wanita ini belum kembali ke kamarnya. Dan konon katanya Ketut sampai ketiduran dikarenakan menunggu si penumpang itu. Saat kemudian waktu yang ditunggu telah tiba, pintu kabin telah terbuka. Lalu wanita itu masuk seorang diri. Saat wanita itu terbaring di tempat tidur, Ketut langsung keluar dan melakukan aksinya. Dia lalu menyerang langsung wanita itu. Si wanita melawan sekuat tenaga. Meskipun wanita itu lebih tinggi daripada si Ketut, namun wanita ini kalah kuat dengan Ketut. Konon katanya mereka itu bertarung hampir sekitar 1 jam di dalam kabin. Lalu wanita itu konon katanya sempat pingsan di dalam kabin itu dan Ketut melakukan aksi hal tak senonoh di dalam kabin itu. Ketika wanita itu kembali siuman dan kapal sudah berada di perairan Honduras, ternyata Pujayasa sempat hampir melempar wanita itu ke balkon. Namun wanita itu menjerit sekuat tenaga. Lantas Ketut takut perbuatannya diketahui oleh orang lain. Lalu dia kabur melalui balkon. Kondisi wanita itu pada waktu itu sudah babak belur dan tenaganya sudah terkuras habis. Dan wanita itu berusaha keluar dari kabin dengan keadaan yang sangat mengerikan pada waktu itu. Wanita itu lalu meminta pertolongan kepada penumpang di sekitar kabin. Dan wanita itu memiliki pesan kepada penumpang atau orang yang menolongnya bahwasanya jika nanti wanita itu tidak ada atau istilahnya meninggal, tolong sampaikan pesan ini ke keluarganya bahwasanya wanita ini sangat mencintai keluarganya. Lalu petugas kapal bertindak dan security langsung meringkus Ketut Pujayasa yang tidak bisa lari kemana-mana di dalam kapal itu. Konon katanya setelah melakukan perbuatannya itu, Pujayasa sempat mengaku pada teman se-ABK-nya bahwa dia telah menyerang seorang penumpang wanita. Lalu security melihat rekaman CCTV yang ada di kapal itu dan ternyata Ketut telah kabur dari balkon ke balkon untuk menghindari petugas. Nah, setelah kapal itu tiba di Honduras,
Wanita ini segera diterbangkan dengan menggunakan helikopter ke rumah sakit di Florida. Hingga akhirnya wanita ini mendapatkan perawatan di rumah sakit itu. Lalu saat kapal New Amsterdam kembali ke Florida, personil FBI telah menunggu dan telah menangkap Ketut Pujayasa. Kepada FBI, Ketut mengaku dia tuh sangat marah kepada wanita itu dikarenakan dia dibentak dengan kata-kata kasar yang menyinggungnya, sehingga Ketut berpikir dia tuh harus diberi pelajaran. Lalu Konsulat Jenderal RI di Houston, Texas menjenguk Ketut di penjara dan membantu beliau menyiapkan pengacara pada waktu itu. Tak hanya pemerintah RI, pihak perusahaan Holland American Land menyiapkan pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah Amerika. Lalu sidang pertama Ketut berlangsung pada 25 Februari 2014. Lalu pengacara Ketut itu sangat sulit membela Ketut dikarenakan semua bukti dan saksi sangat memberatkan perlakuan Ketut. Karena dia itu melakukan hal itu dengan sadar dan terencana gitu loh, yang membuat wanita itu harus dirawat di rumah sakit di Florida. Jaksa penuntut mengatakan Ketut telah melakukan perbuatan yang sangat sadis. Nah, ketika media tanah air Indo mengangkat kasus ini, seorang mantan ABK kapal pesiar menyampaikan kepada media, dia merasa heran dengan tindakan Ketut. Seharusnya jika Ketut merasa tidak senang dengan tingkah penumpang, dia bisa melaporkannya ke manajernya, bukannya malah menghajar penumpang itu. Nah, misalkan Ketut itu melaporkan penumpang itu ke manajernya, biasanya ABK tidak akan diminta untuk melayani si penumpang itu loh. Konon katanya seperti itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, pemerintah Amerika tidak main-main. Hukum di sana juga sangat adil gitu. Karena mereka menganggap serangan Ketut itu sangat mengerikan dan sangat kejam. Lalu Ketut dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Dan ironisnya dia dipenjara di Federal Texas yang konon katanya penjaranya dihuni oleh para napi-napi kelas kakap. Lalu waktu Ketut dipenjara di sana, dia tuh sempat stres dikarenakan Ketut melihat perkelahian antar napi setiap hari, sehingga membuatnya tidak betah dengan tindakan-tindakan di penjara Federal Texas itu. Selama persidangan berlangsung, keluarga Ketut datang dari Bali ke Florida dan turut hadir ke persidangan. Keduanya didampingi oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Keluarga mereka di Amerika itu sekitar 2 minggu dan ternyata selama 2 minggu itu mereka hanya bisa menjenguk Ketut selama 2 hari saja. Dan masing-masing hari itu cuma diberi waktu sekitar 2 jam sekali jenguk. Sementara itu wanita yang jadi korban ternyata bisa diselamatkan. Lalu dia mengajukan gugatan ke Holland American Land karena kelalaian seorang petugas yang bisa-bisanya mengambil master key. Yang menjadi pertanyaan oleh wanita adalah, apakah tidak ada pengawas manajer untuk mengambil master key gitu loh. Dan wanita ini juga sangat menyayangkan kelambatan penanganan oleh pihak kapal. Dan wanita ini merasakan pertolongan pertama pada wanita itu sangat lambat, yang menyebabkan wanita ini menunggu sekitar 45 menit setelah kejadian itu berlangsung. Dan sampainya petugas itu menolong wanita itu. Pihak manajemen Holland American Land pun terkejut karena semenjak ratusan tahun mereka beroperasi, baru kali ini ada tindakan kekerasan. Hingga tahun 2015 lalu, keluarga Ketut Pujayasa menyurati Presiden Joko Widodo dikarenakan keluarga dan juga pengacara merasa hukuman yang diberikan Ketut adalah tidak adil. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kasus Ketut Pujayasa ini? Apakah kalian pernah menjadi ABK di suatu kapal pesiar? So, komen di kolom komentar. Oke, itu tadi sebuah cerita kasus kriminal yang menimpa seorang warga Bali yang tengah bekerja sebagai ABK di kapal pesiar mewah, yaitu Holland American Land di Amerika. Sangat disayangkan sih ya, bekerja di kapal pesiar mewah itu kan pasti ada yang menjambakan gitu loh. Namun beliau harus menyayangkan tindakan beliau yang sangat kejam itu. Belajar dari kasus Ketut Pujayasa, seburuk-buruknya kita direndahkan oleh orang lain, jangan sampai kita merendahkan balik. Ya, intinya jangan sampai kita balas dendam lah. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jika ada kekurangan saat saya membahas cerita ini, please komen di kolom komentar, kita berdiskusi bareng. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.